Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Vidya Sinta Bilkis, NPM 2117051029 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan buat video untuk memenuhi ujian tengah semester saya, di mana mahasiswa dalam mengerjakan UTS itu diberikan tugas untuk mencari studi kasus mengenai finite state automata. Di sini saya udah mendapatkan sumber dari yang saya cari mengenai implementasi FSA dari Universitas Nusa Mandiri yang disusun oleh Alda, Windu, Sri Rahayu, Jordi, dan Laila mengenai implementasi finite state automata pada mesin otomatis es krim. Jadi UTS ini saya akan membahas mengenai penerapan finite state automata dalam mesin otomatis es krim. Jadi kenapa sih kita kan tahu ya sekarang tuh es krim itu udah mendunia banget, semua orang kayaknya tahu es krim. Nah, kan dulu kalau misalnya bikin es krim itu pakai tangan gitu misalnya kan. Nah, tapi dengan perkembangan teknologi yang ada itu dibuat mesin otomatis pembuat es krim gitu dan menerapkan metode-metode untuk menghasilkan es krim yang enak dan menghemat waktu yang lebih cepat. Nah, kan mesin es krim otomatis ini akan menerapkan atau mengimplementasikan FSA ya, atau finite state automata. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya FSA itu apa sih, walaupun sebelumnya udah dijelasin juga. Jadi FSA itu merupakan sistem yang menerapkan pemodelan matematika untuk pengambilan keputusan ketika sebuah sistem menerima masukan berupa bahasa yang dikenali oleh sebuah mesin serta menciptakan keluaran berdasar aturan yang diciptakan pada sistem tersebut. Jadi intinya si FSA ini nanti dia menerima input. Nah, nanti inputnya itu dikenali atau enggak sama mesin itu. Nah, nanti kita output yang dikeluarkan oleh mesin itu, oleh FSA itu akan sesuai dengan aturan yang ada yang di mesin itu. Nah, kenapa sih perlu dibuat mesin otomatis ini karena pertama ini tuh bisa menghemat waktu ya, terus menghemat pengeluaran juga karena kita nggak perlu lagi ngebayar staff untuk buat dan ngelayanin pilihan es krim yang diinginkan oleh konsumen. Nah, jadi di mesin es krim otomatis nanti ini ada 4 varian rasa, yaitu matcha, coklat, vanilla, strawberry. Lalu ada pilihan 4 topping juga, yaitu mesis, saus strawberry, saus coklat, choco, dan ada metode pembayarannya. Nah, metode pembayaran itu nanti bisa secara tunai maupun non tunai. Nah, ya jadi nanti metode analisisnya di sini kita tuh menggunakan FSA yang berkonsep non-deterministic finite state automata yang NFA bukan DFA. Lalu di sini jadi nanti pengujian setelah dibuat dirancang, nah pengujian NFA-nya itu melalui aplikasi GIFLab yang pernah Pak Feby tunjukkan juga. Kemudian peneliti di sini menggunakan fungsi transisi masukan sampai fungsi transisi keluaran untuk menguji tahapan setiap state dari NFA untuk menghilangkan terjadinya kesalahan dalam perancangan vending machine nantinya. Nah, kan NFA itu ada 5 tapel ya. Jadi ada si himpunannya, himpunan state-nya, himpunan inputnya, kemudian ada fungsi transisi, ada state awal dan state finalnya. Di sini state-nya itu ada 12 dari Q1 sampai Q12. Lalu untuk inputnya itu ada 13, jadi dari A sampai M. Kemudian state awalnya itu Q0 dan jadi state-nya itu ada 13 termasuk Q0 si startnya. Lalu untuk finalnya itu ada Q0 dan Q12.
Karena kenapa Q0 juga sebagai final state? Karena nanti itu di bagian pembayaran itu ada pilihan apabila pembayarannya udah milih nih secara non tunai ataupun tunai. Nah, itu nanti kita mau ngeluarin struknya, ada pilihan ngeluarin struk pembelian berhasil atau kita balik lagi. Jadi si struknya itu gagal keluar, jadi kita balik lagi ke tahap 1 untuk pemilihan ulang. Nah, di sini udah saya catat. Jadi state-nya itu pertama kan ada 13 state ya. Q0 itu untuk start state-nya, jadi untuk mulainya. Kemudian Q1 itu untuk rasa matcha, Q2 untuk rasa coklat, Q3 rasa vanila, Q4 rasa strawberry, Q5 itu mesis, Q6 saus strawberry, Q7 saus coklat, Q8 coko, terus Q9 tuh pembayaran tunai, Q10 itu imani atau pembayaran non tunai, Q11-nya itu struk keluar atau membatalkan pembelian, lalu Q12-nya itu es krim keluar atau state final. Nah, ini ada inputnya. Jadi input A itu untuk rasa matcha, input B itu untuk rasa coklat, C rasa vanila, D rasa strawberry, E itu mesis, F itu saus strawberry, G itu saus coklat, H itu coko, terus I itu pembayaran tunai, J pembayaran non tunai, K itu untuk lanjut transaksi dan keluar struk, L itu untuk kembali ke state awal kalau misalnya membatalkan pembelian. Nah, M itu untuk es krim dibuat keluar serta produk keluar dari mesin otomatisnya. Jadi ya. Lalu di sini saya udah bikin ilustrasinya. Jadi kan tadi Q0 sebagai state awal dan state finalnya. Q0 ini kita mulai start kan. Kalau kita input A kan berarti nah kalau kita input A berarti kan masukkan rasa matcha kan, berarti dia ke Q1 kan matcha. Nah kalau B kan coklat, Q2 kan coklat, C itu vanilla, Q3 itu rasa vanilla, D itu strawberry, Q4 kan untuk rasa strawberry. Begitupun selanjutnya di sini. Kalau misalnya selanjutnya untuk inputnya sama kayak gitu. Jadi kalau misalnya inputnya E itu berarti tambahin mesis. Kalau misalnya inputnya F itu tambahin saus strawberry dan lain-lain gitu. Lalu ya udah ini buat tambahan toppingnya. Di sini setelah tambahan topping kita pilih kalau misalnya I itu kan untuk milih tipe pembayaran tunai, berarti kan ke Q9 kan karena dia tunai. Nah kalau J itu kan pembayaran non tunai, berarti mengarahnya ke state Q10. Lalu nanti Q9, nah setelah memilih pembayaran itu kita milih untuk struk keluar atau membatalkan pilihan dengan input K. Dimana nanti di Q11 ini itu ada pilihan lagi apakah dia mau lanjut produk transaksi pembatalan transaksi ke L atau dia lanjut dengan es krim keluar dari produk. Jadi kalau misalnya dia batal, dia balik lagi ke Q0. Ini sama. Nah, di sini ini kita bisa contoh di sini. Kita bisa tes apakah diterima atau tidak nanti sama mesinnya. Jadi misalnya kita mau rasanya itu ini kan ke matcha, ke A, berarti kan A itu matcha. Lalu toppingnya kita mau mesis E. Lalu kita mau pembayarannya tunai I. Lalu kita lanjutkan ke keluarin stroke dan lanjut keluarin produknya. Nah ini kita kan bisa lihat ini kan dari A, E, I, K, M. Berarti kan
ini kan udah udah membentuk sebuah jalur gitu ya, udah melakukan ada step-stepnya. Nah ini bisa kita bisa kita run di sini. Kalau misal nanti resultnya di sini accept, berarti inputan ini itu berhasil dapat diterima oleh mesin. Nah accept. Kalau misalnya kita milih misalnya B, F, J, K, L. Ini berarti kan dia accept juga. Jadi ini yang tadi sampai keluar produk. Sedangkan ini kan dia input terakhirnya L, dia balik lagi ke key 0 gitu. Ini diterima. Berarti mesin ini udah berjalan secara lancar gitu. Ini di sini ada contohnya untuk A, E, I, K, M, B, F, J, K, M, dan selanjutnya. Ya, jadi ini contoh pengujian di JF Lab-nya, kita bisa lihat di sini ya. Selanjutnya untuk coba-coba input lainnya itu insya Allah udah di accept, tadi udah saya coba juga. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.